Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Febri hari ini. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah latihan soal bab bangun ruang sisi lengkung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi dari bangun ruang sisi lengkung. Apa saja diantaranya tentang pengertian atau definisi bangun ruang sisi lengkung yang kita pelajari adalah tabung, kerucut, dan bola. Ya, kita sudah mempelajari tentang pengertian masing-masingnya, kemudian mengetahui jaring-jaring bangun ruang tersebut, kemudian mengetahui rumus luas permukaan dan rumus volumenya. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang sudah kita pelajari, kita mencobakan dalam latihan soal. Ya, oke, baik. Diharapkan setelah kalian mempelajari latihan soal-soal di sini, ya, kalian bisa lebih memahami dan nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Ya. Baik, kita langsung saja untuk mempelajari soal latihannya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Soal pertama yaitu hitunglah luas permukaan tabung jika jari-jari alasnya 10 cm, tingginya 24 cm dan pi-nya 3,14. Akan kita bahas. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Ya, tadi diketahui di soalnya adalah R-nya, jari-jari alasnya sama dengan 10 cm. Tingginya T-nya sama dengan 24 cm dan pi-nya 3,14. Yang ditanyakan di soal adalah luas permukaan tabung. Kita sudah belajar kemarin ya, luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2πr dikali T ditambah R. Nah, tadi kita sudah menuliskan yang diketahuinya. Maka simbol-simbol yang ada di rumus kita ganti dengan angka yang sudah diketahui tadi. Ya, maka luas permukaan tabungnya sama dengan 2 dikali pi-nya kita ganti dengan 3,14, R-nya kita ganti dengan 10, kemudian dikali T tambah R, T-nya kita ganti dengan 24 ditambah R-nya 10. Nah, untuk satuannya kita tidak tuliskan dulu ya, biar mudah menghitungnya. Maka luas permukaan tabungnya adalah 2 dikali 3,14 adalah 6,28 dikali 10 jadi 62,8. Dikali yang dalam kurung 24 tambah 10 adalah 34. 62,8 kita kalikan dengan 34, maka hasilnya luas permukaan tabung tersebut adalah 2135,2 cm persegi. Ya, jadi luas permukaan tabungnya adalah 2135,2 cm persegi. Nah, ini trik kalau ada rumus ya dalam menyelesaikan soal, kita tuliskan rumusnya. Tujuannya apa? Supaya mudah mengingat, mudah menghafal rumusnya. Jadi ketika yang ditanyakan apa, tuliskan dulu rumusnya apa, agar mudah kita menghafalnya. Ya, baik. Kemudian untuk soal selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua. Nah, diketahui luas selimut tabung 2200 cm persegi. Jika jari-jari alasnya 14 cm dan pi-nya 22/7, tentukan A. tinggi tabung, B. luas permukaan tabung. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal ya. Ketahui luas selimut tabungnya adalah 2200 cm persegi. Kemudian jari-jari alasnya R-nya adalah 14 cm dan pi-nya 22/7. Yang pertama kita akan mencari tinggi tabung tersebut. Ya, untuk mencari tinggi tabung kita bisa menggunakan rumus dari luas selimut nih, karena yang diketahui di soal adalah luas selimut tabungnya. Luas selimut tabung itu kita sudah pelajari kemarin, rumusnya adalah 2πr kali T. Ya, luas selimut tabung kan kalau kita belah nih selimut tabungnya bentuknya dia berupa persegi
panjang. Nah, persegi panjang itu mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang selimutnya itu sama dengan keliling dari alas atau tutup tabungnya, ya. Kelilingnya berupa lingkaran. Nah, alasnya berupa lingkaran. Jadi panjang pada selimut tabungnya itu sama dengan keliling lingkaran alas atau tutupnya. Ya, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Jadi persegi panjang yang 2πr, lebarnya itu sama dengan tinggi tabungnya. Sehingga luas selimut tabung adalah 2πr kali T. Nah, di sini kita gantikan nih angka-angka yang sudah diketahuinya, simbol-simbolnya dengan angka-angka yang sudah diketahuinya. Luas selimut tabung kita ganti dengan 2200 sama dengan 2 kali pi-nya kita ganti dengan 22/7, R-nya kita ganti dengan 14 dan T-nya biarkan dalam bentuk simbol T. Kita sederhanakan perhitungannya. Di sini 14 bisa kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 2. Nah, kita tuliskan kembali 2200 sama dengan 2 kali 22 adalah 44, 44 kali 2 adalah 88 T. Jadi 2200 sama dengan 88 T. Sehingga untuk menghitung T-nya sama dengan 2200 kita bagi dengan 8. Hasilnya T-nya adalah, nah kita bisa sederhanakan nih, 22 bisa kita bagi dengan 22, hasilnya adalah 1. Kemudian 88 kita bagi dengan 22, hasilnya adalah 4. Ya, sehingga pembilangnya 100, penyebutnya 4. 100 dibagi 4, maka T-nya sama dengan 25 cm, ya. Jadi tinggi tabungnya adalah 25 cm. Kalau kita sudah dapat tingginya, kita bisa menentukan luas permukaan tabungnya. Luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2πr dikali T tambah R. Kita ganti simbolnya dengan angka yang sudah diketahui. 2pi, pi-nya ganti dengan 22/7, R-nya kita ganti dengan 14, T-nya kita ganti dengan 25, dan R-nya kita ganti dengan 14. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan nih, 14 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 22, 44, 44 kali 2 adalah 88. 88 kita kalikan dengan yang dalam kurungnya, 25 tambah 14, 39. Hasilnya luas permukaan tabungnya sama dengan 3432 cm persegi. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 3432 cm persegi. Masih merupakan soal tentang tabung ya. Tadi sudah membahas luas permukaan, sekarang hitunglah volume sebuah tabung jika memiliki panjang jari-jarinya 5 cm, tingginya 14 cm, dan pi-nya 22/7. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu nih yang diketahui di soal, yaitu panjang jari-jari R-nya adalah 5 cm, T-nya tingginya 14 cm, dan pi-nya 22/7. Ya, volume tabung kita sudah ingat-ingat lagi nih. Volume tabung itu rumusnya adalah πr kuadrat kali T. Sekarang kita gantikan simbol-simbol yang ada di rumus tersebut dengan angka yang sudah diketahui di soal. Pi-nya kita ganti dengan 22/7, R-nya kita ganti dengan 5, dan T-nya kita ganti dengan 14. Ya, sebelum kita kalikan semuanya, kita sederhanakan dulu nih. 14 bisa kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 2, ya. Nah, baru kita kali-kalikan. 22 dikali 5 pangkat 2 itu 25 dikali 2. Yang mudah dulu ya, 2 kali 25 adalah 50. 50 dikali 22 hasilnya adalah 1100 cm kubik. Ingat, kalau volume isi ya, isi itu satuan adalah cm kubik. Jadi volume tabung tersebut adalah 1100 cm kubik. Ya, kita lanjut ke soal yang keempat. Ada apa ya di soal yang keempat ini? Nah, ini soalnya agak panjang. Pada sebuah kaleng minuman berbentuk tabung, masih soal tentang tabung, tertera tulisan isi 352 ml. Jika tinggi kaleng itu 7 cm,
dan pi-nya 22/7, hitunglah A. panjang diameternya, B. luas selimut kalengnya, dan C. luas permukaannya. Seperti biasa kita tuliskan dulu nih yang diketahui di soalnya. Ya, di soal dituliskan di situ isi. Isinya 352 ml. Isi itu sama dengan volume ya. Volume tabungnya adalah 352 ml. Nah, kita ubah dulu satuannya dari mililiter menjadi cm kubik. Ternyata 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Ya, sehingga 352 ml itu sama saja dengan 352 cm kubik. Lalu tingginya 7 cm, pi-nya 22/7. Nah, yang pertama untuk mencari panjang diameter kita gunakan rumus yang sudah diketahui adalah volume ya. Maka rumus volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Nanti dari sini kita bisa mengetahui panjang diameternya berapa ya dengan mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Volume kita ganti dengan 352, kemudian pi-nya kita ganti dengan 22/7. R kuadratnya tetap karena kita mau mencari R-nya. Kemudian kita kalikan dengan T-nya adalah 7 cm. Nah, ini yang bisa kita sederhanakan ya. 7 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 1. Ya. Ini kita kalikan. 352 sama dengan 22 dikali R pangkat 2 dikali 1. Ya, maka R kuadratnya sama dengan 352 kita bagi dengan 22. R kuadrat sama dengan 16. Maka R-nya sama dengan akar dari 16. Kita peroleh R-nya sama dengan 4 cm. Nah, karena R-nya 4 cm, maka panjang diameternya gimana? Diameter itu kan sama dengan 2 kali jari. Maka panjang diameternya adalah 2 kali 4 cm. Itu sama dengan 8 cm. Ingat ya, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Lanjut, kemudian kita mencari luas selimut kaleng. Luas selimut kaleng masih bentuk tabung ya. Maka luas selimut tabung adalah 2 pi RT. Kita ganti nih rumusnya dengan angka yang sudah diketahui di soal. 2 dikali 22/7, pi-nya kita ganti dengan 22/7, R-nya kita ganti dengan 4, dan T-nya kita ganti dengan 7. 7 bisa kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 1. Maka 2 dikali 22 adalah 44. 44 dikali dengan 4 hasilnya adalah 176 cm persegi. Ya, jadi luas selimut kalengnya adalah 176 cm persegi. Kita lanjut ke bahasan yang C, yaitu luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R kali R tambah T. Kita ganti angka-angkanya. 2 dikali pi-nya ganti 22/7, R-nya kita ganti dengan 4, dikali R tambah T, 4 tambah 7. Ya, sama dengan situ berarti 2 kali 4 adalah 8, kali 22/7 kali 11. Nah, ini nggak ada angka yang bisa disederhanakan ya. Kita langsung kalikan saja. 8 dikali 22 dikali 11 dulu. Hasilnya adalah 1936. Baru kita bagi dengan 7. Maka luas permukaannya adalah 276,57 cm persegi. Ya, jadi luas permukaan kaleng adalah 276,57 cm persegi. Semoga semakin banyak soal yang telah dibahas makin paham ya tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Tadi sudah kita bahas soal-soal tentang tabung. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal tentang kerucut nomor 5. Nah, ya, sebuah kerucut, ya sekarang kerucut nih, memiliki diameter lingkaran alasnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Untuk pi-nya sama dengan 3,14, hitunglah A luas selimutnya, B luas alasnya, C luas permukaannya, dan D volumenya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahuinya ya. Diketahui di soal, D diameternya adalah 10 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 5 cm. Tingginya, T-nya adalah 12 cm. Dan pi-nya adalah 3,14. Oke,
Kita lihat dulu nih sketsa gambarnya nih, ibu gambarkan kerucutnya nih ya. Di situ ada alasnya berupa lingkaran, ada jari-jarinya R, TO itu adalah tinggi dari kerucutnya, lalu di situ adalah BT atau TB itu sebagai S-nya. Masih ingat S adalah garis pelukis ya. Baik, di sini T-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah ada. Yang belum ada adalah S-nya, garis pelukisnya. Nah, kita tahu bahwa rumus setelah kita lihat, kita perhatikan gambarnya, ternyata antara tinggi, jari-jari, dan garis pelukis itu membentuk segitiga TOB ya, yaitu berupa segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di titik O ya, di sudut O itu sudut TOB siku-siku. Kita ingat kembali kalau dalam galur Pitagoras ya, untuk mencari SS itu letaknya di depan sudut siku-siku, berarti S adalah sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Nah, menurut dalil Pitagoras, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Siapa sisi lainnya? Yaitu ada R kuadrat sisi alasnya kuadrat ditambah dengan sisi tinggi kuadrat ya, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Maka untuk mencari S sama dengan, kita akarkan saja nih, akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya untuk mencari S ya. S sama dengan, R-nya kita ganti dengan 5, T-nya kita ganti dengan 12 ya. S sama dengan 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144. Kalau kita jumlahkan 25 tambah 144 adalah 169. Maka S-nya adalah akar dari 169, S-nya adalah 13 cm. Oke, kalau garis pelukis sudah tahu ya, maka panjang garis pelukisnya adalah 13 cm. Kita bisa mencari yang pertama dulu nih, luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS. Pi-nya kita ganti dengan 3,14, R-nya kita ganti dengan 5 ya, S-nya kita ganti, sudah kita cari tadi 13. 3,14 kali 5 kali 13, maka hasilnya adalah 204,1 cm persegi. Oke, selanjutnya kita mencari luas alasnya, luas alas kerucut. Alas kerucut berupa lingkaran, maka kita menghitung luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi R kuadrat, sehingga 3,14 kali 5 kuadrat, 3,14 kali 25 ya, maka hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Maka selanjutnya kita bisa menghitung luas permukaan kerucut, yaitu luas selimut ditambah dengan luas alas ya, sama seperti tabung ya, luas tutup, luas alas ditambah dengan luas selimutnya. Nah, kalau kerucut hanya ada luas selimut dan luas alasnya saja. Luas selimutnya adalah 204,1 ditambah luas alasnya 78,5, sehingga hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Nah, tinggal menghitung volume kerucutnya. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat, 1/3 pi R kuadrat dikali T. Kita ganti angka-angkanya ya. 1/3 kita kalikan dengan pi nya 3,14 kali R-nya 5 pangkat 2, 5 kuadrat dikali T-nya 12. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan nih. 12 kita bagi dulu dengan 3. Hasilnya adalah 4 ya. 3,14 dikali 5 kuadrat adalah 25 dikali 4. 25 kali 4 adalah 100. 100 dikali 3,14 hasilnya adalah 314 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 314 cm kubik. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-6. Kita lihat. Masih tentang kerucut. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm kubik dan tingginya adalah 12 cm.
Untuk pi-nya 3,14, hitunglah panjang jari-jari kerucutnya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal ya. Yaitu yang diketahui adalah volumenya. Volumenya sama dengan 314 cm3. Tingginya T-nya sama dengan 12 cm. Dan pi-nya sama dengan 3,14. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang jari-jari kerucutnya. Kita bisa mencari jari-jari kerucut dari rumus volume ya. Volume kerucut itu 1/3 pi r kuadrat kali T. Volume kita ganti nih dengan 314 sama dengan 1/3 kali pi-nya diganti 3,14, r kuadratnya tetap, T-nya kita ganti dengan 12. Ini 12 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 314 sama dengan 3,14 kali 4 kali r kuadrat, yaitu 314 sama dengan 12,56 r kuadrat. Nah, maka r kuadratnya sama dengan 314 dibagi dengan 12,56. Maka r kuadratnya sama dengan 25, sehingga r-nya adalah akar dari 25. Kita peroleh r-nya sama dengan 5 cm ya. Jadi panjang jari-jari kerucutnya adalah 5 cm. Gimana? Sudah ada sedikit kemudahan ya, semakin kesini makin paham mudah-mudahan ya. Ini soal-soal yang sederhana dulu nih, belum soal yang lebih sulit. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas soal-soal yang lebih sulit lagi. Masih sederhana dulu. Lanjut berikutnya soal yang ke-7. Soal ke-7 ini membahas tentang apa nih? Tentang bola ya. Hitunglah luas permukaan sebuah bola jika panjang jari-jarinya 10,5 cm dan pi-nya sama dengan 22/7. Oke, di sini berarti kita ketahui dulu ya. Di sini ketahui R-nya sama dengan 10,5 cm dan pi-nya adalah 22/7. Ya. Kita akan bahas ini luas permukaan bola, rumusnya adalah 4 pi r kuadrat. Kita gantikan angka-angka yang ada di rumusnya ya. Sama dengan 4 dikali pi-nya 22/7, r-nya 10,5. R kuadrat itu kan artinya r kali r ya. Berarti 10,5 kali 10,5. Nah, di sini angkanya agak sedikit sulit kalau dikali-kalikan ya. Tapi di sini ada 4 nih. 4 itu kan 2 kali 2. 2 kita kalikan dengan 10,5 hasilnya adalah 21. Terus 2 lagi dikalikan 10,5 hasilnya adalah 21. Ya, kemudian 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Ya, 3. Nah, kita sederhanakan kalian ya. 22 kali 3 kali 21. Maka hasilnya adalah 1386 cm persegi ya. Jadi luas permukaan bolanya adalah 1386 cm persegi. Ya, ini tentang soal ini 8. Hitunglah panjang jari-jari dan volume suatu bola jika luas permukaannya adalah 2826 cm persegi dan pi-nya adalah 3,14. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal ya, yaitu luas permukaannya adalah 2826 cm persegi. Kemudian pi-nya 3,14. Yang ditanyakan adalah jari-jari dan volumenya. Kita cari jari-jari dulu ya, dari luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Luas permukaan bola kita ganti dengan 2826 sama dengan 4 pi r kuadrat ya. Pi-nya kita ganti dengan 3,14, r kuadratnya tetap 2826 sama dengan 4 dikali 3,14 adalah 12,56 r kuadrat. Sehingga r kuadrat sama dengan 2826 dibagi 12,56, r kuadrat sama dengan 225, maka r-nya sama dengan akar dari 225, yaitu sama dengan
15 cm ya. Jadi jari-jari bolanya adalah 15 cm. Kalau jari-jari sudah kita ketahui, kita bisa menghitung volume bolanya. Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya, sama dengan 4/3 kali 3,14 kali R pangkat 3 R kali R ya, itu 15 kali 15 kali 15. 15 bisa kita coret nih salah satu 15 nya ya, kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 4 kali 5 adalah 20, 20 dikali 3,14 adalah 62,8 kali 15 kali 15 adalah 225. 62,8 kali 225 adalah 14.130 cm kubik. Jadi volume bolanya adalah 14.130 cm kubik. Nah, ini soal terakhir ya. Nah, ini dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8 itu masih sederhana perhitungannya. Belum soal yang membutuhkan pemikiran yang tingkat tinggi ya, atau belum soal yang hot. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang soal-soal latihan bangun ruang Cilengkung yang hotnya ya, yang membutuhkan pemikiran lebih tinggi lagi. Nah, semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tadi dari soal nomor 1 sampai nomor 8 kebetulan pi-nya sudah diketahui di soal-soalnya ya. Kalau pi-nya belum diketahui bagaimana? Kita pakainya 3,14 atau 22/7. Nah, ini kita bisa menggunakan 3,14 atau 22/7 jika misalkan jari-jarinya atau tingginya ada yang kelipatan 7, maka pi-nya kita bisa gunakan 22/7. Tapi kalau jari-jari atau tingginya bukan kelipatan 7, kita boleh menggunakan pi-nya 3,14 ya. Ya hasilnya sih sama saja, tapi biar lebih mempermudah hitungannya. Oke. Alhamdulillah anak-anak selesai materinya ya. Seperti biasa Ibu tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kalian agar kalian tetap semangat ya. Meskipun belajarnya masih PJJ, tetap semangat, selalu berpikir positif ya, pasti ada hikmah dari setiap kejadian yang ada, dan selalu libatkan Allah dalam segala aktivitas kita ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kalian pahami, Allah berikan kefahaman kepada kalian semua. Kemudian Allah mudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kalian dalam belajar ya. Baik anak-anak, untuk latihan soal pada pertemuan kali ini nanti Ibu akan share, Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.